Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bermuzakarah. Muzakarahnya tentang 13 sifat da'i. Karena saat ini setiap individu seorang muslim adalah seorang da'i. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Nah, syaratnya, tugasnya ada dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bahas sore hari ini. Jadi seorang dai harus tahulah sifatnya kan. Jadi biar mudah teman-teman, nanti kita takror satu-satu ya. Jadi kita bagi ada tiga bagian biar memudahkan kita untuk menghafal, untuk mentakror. Bagian yang pertama yaitu 5 ya. 5 sifat dai. Yang pertama, mahabbah kepada semua makhluk. Mahabbah itu kasih sayang. Jadi kita kasih sayang kepada semua makhluk. Hatta nyamuk, semut pun kita mahabbah. Misal jangan sembarangan kita injek, ada semut nih kita injek. Jangan sembarangan, atau kita siram semut. Jangan. Mahabbah kepada semua makhluk, apalagi sama manusia. Di dalam hadis disebutkan, man lam yarhamina la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak sayang padanya. Yang kedua, rela berkorban untuk agama, baik harta, diri, dan waktu. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, "Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengorbankan harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Ta'ala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi yang dinyatakan benar di dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu yang ketiga, niat islah diri. Jadi niat kita untuk memperbaiki diri nih, sahabatku yang beriman, bukan memperbaiki orang lain ya. Jadi kita dakwah ini memperbaiki diri sendiri. Biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Hanya di genggaman Allah ini segala kebaikan. Maknanya hidayah milik Allah. Jadi hatta Nabi SAW pun nggak bisa kasih hidayah. Apalagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa dan yang lemah ini. Yang keempat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, wajahmu, dan Allah tidak melihat hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah lihat hati dan amalmu. Yang kelima, istighfar setelah beramal. Jadi seorang dai ini ketika beramal, setelah itu kita banyak-banyak istighfar. Karena Nabi SAW sehari aja istighfarnya 100 kali. Apalagi kita sebagai umatnya. Astagfirullahaladzim. Bahkan kita istighfar untuk saudara kita yang muslim dan muslimah di seluruh dunia. Astaghfirullahil mu'minin wal mu'minat. Kalau sehari ini kita istighfar untuk saudara kita, astaghfirullahil mu'minin wal mu'minat, minimal 27 kali dalam sehari, maka Allah Ta'ala akan golongkan diri kita sebagai hamba yang doanya makbul di sisi Allah Ta'ala. Habib. Sifat-sifat dai ya, ke-13 sifat dai. Yang pertama adalah mahabbah kepada seluruh makhluk. Yang kedua, rela berkorban diri dan harta untuk agama. Yang ketiga, mencari ridho Allah. Yang keempat, selalu niat islah diri. Dan yang kelima, beristighfar setelah beramal. 13 sifat dai. Yang pertama, mahabbah kepada seluruh makhluk. Kedua, rela berkorban diri, harta, dan waktu. 3, berniat berislah diri. Yang keempat, mencari ridho Allah semata.
Yang kelima, selalu beristighfar setelah beramal. 6, tabah dalam menghadapi ujian. Jadi seorang dai tabah apapun ujian, wa ilallahil turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Ta'ala segala urusan dikembalikan. Lalu yang ketujuh, menisbatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala basirah, dengan hujah-hujah yang nyata. Maknanya dengan iman yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedelapan, tidak putus asa terhadap segala kegagalan. Jadi terus coba lagi. Jangan mudah putus asa seorang dai ini, harus kuat. Yang kesembilan, sabar seperti onta. Jadi seorang dai kita harus sabar, dan puncak daripada dakwah ini adalah sabar. Yang keenam, tabah dalam setiap ujian. Yang ketujuh, menisbatkan diri hanya kepada Allah. Yang kedelapan, tidak mudah putus asa dalam setiap kegagalan. Yang kesembilan, sabar seperti aku. Sabar seperti unta. Seperti aku. Yang keenam, sabar dalam setiap menghadapi ujian. Yang ketujuh, menisbatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, tidak putus asa dalam setiap kegagalan. Yang kesembilan, sabar apa tabah ini? Sabar seperti unta. 10, tawadu seperti bumi. Yang ke-11, tegak kokoh seperti gunung. Yang ke-12, berpandangan luas, berwawasan luas seperti langit. Yang ke-13, bergerak memberi manfaat seperti matahari. Ya, sifat dai yang ke-10, tawadu seperti bumi, kokoh seperti gunung, berwawasan luas seperti langit, dan memberi manfaat, bergerak memberi manfaat seperti matahari. Sifat dai yang ke-10, tabah bagikan bumi. Yang ke-11, tawaduk seperti bumi. Yang ke-11, tegak kokoh bagikan gunung. Yang ke-12, berwawasan luas seperti langit. Yang ke-13, bergerak memberikan manfaat tanpa pamrih bagikan matahari. Yang ke-10, tawaduk bagaikan bumi. Yang ke-11, berwawasan luas bagaikan langit. Yang ke-12, tegak kokoh seperti gunung. Yang ke-13, bergerak memberi manfaat seperti matahari. Sifat yang ke-10, tawadu seperti bumi. Yang ke-11, tegak kokoh seperti gunung. Yang ke-12, berwawasan luas seperti langit. Dan yang ke-13, bergerak memberi manfaat sebagaikan matahari. Alhamdulillah, 13 sifat dai kita sudah muzakarohkan. Sekarang siapa yang bisa takror nih satu-satu nih? Minimal 1 orang 2 orang lah. 13 sifat dai. Yang pertama, mahabbah kepada seluruh makhluk. Yang kedua, rela berkorban untuk agama, harta, diri, dan waktu. Yang ketiga, niat untuk islah diri. Yang keempat, mencari keridhaan Allah SWT. Yang kelima, beristighfar setelah beramal. Kemudian yang keenam ini tabah dalam setiap ujian dan cobaan. Yang ketujuh, menisbatkan diri hanya kepada Allah. Yang kedelapan, tidak mudah putus asa dalam setiap kegagalan. Kemudian yang ke-9,
sabar seperti onta, tawadu seperti bumi, tegak kokoh seperti gunung. 11 itu ya. Ya, 11. Yang ke-12 berwawasan luas seperti langit. Kemudian yang ke-13 bergerak memberi manfaat seperti matahari. Pertama, mahabbah kepada semua makhluk. Yang kedua, rela berkorban diri, harta dan waktu. Yang ketiga, kita berniat berislah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kelima, selalu beristighfar setiap kita selesai beramal. Yang keenam, tabah dalam setiap menghadapi ujian. Yang ketujuh, menisbatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, tidak mudah putus asa dalam setiap kegagalan. Yang kesembilan, sabar seperti onta. Yang ke-10, tawadu seperti bumi. Yang ke-11, tegak kokoh bagaikan gunung. Yang ke-12, berwawasan luas bagaikan langit. Yang ke-13, bergerak memberi manfaat, ikhlas tanpa pamrih bagaikan matahari. Subhanallah. Masya Allah. Ajib. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah tahu 13 sifat dai, maka kita semua niat belajar amal dan sampaikan. Insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bayain dong. Lah, boleh. Tadi. Tim di balik layar ada Bung Hamdani dan Pak Usman nih. Pesan kesannya gimana nih? Mendirect Muzakarah ini 13 sifat dai. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa nih. Kita telah selesaikan syuting kita tentang muzakarah sifat-sifat dai. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita niat untuk amal dan sampaikan. Insya Allah. Jangan lupa subscribe ya.